kerusakan alam oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pertambangan yang terbengkalai, lalu hutan gundul, dan yang terakhir sampah plastik. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Prinsip kedua adalah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjalin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk menekan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan eksplorasi sumber daya alam terhadap lingkungan, pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Pertama, menerapkan 4R, reduce, reuse, recycling, dan juga replant. Kedua, reboisasi, yaitu dengan melakukan penghijauan kembali dengan tujuan agar alam menjadi hijau, yang biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, bioremediasi, yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi, jadi limbah yang akan dibuang harus dibersihkan terlebih dahulu kontaminasinya. Lalu yang keempat, rehabilitasi lahan, yang juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Dan yang terakhir, kelima, reklamasi partai, yang merupakan kegiatan pemulihan partai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Tindakan yang dapat kita lakukan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu dengan 3R, reduce, reuse, dan recycling. Tindakan reduce yang artinya mengurangi, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan listrik dan air, matikan komputer atau perangkat listrik yang sudah tidak digunakan, dan menanam sayur ataupun buah-buahan di taman. 2. Lalu reuse. Reuse yang artinya menggunakan kembali, yaitu dengan cara menggunakan kembali lembaran kertas yang kosong dan juga menyalurkan sampah ke bank sampah, dan juga bisa menggunakan amplop secara berulang. Dan yang terakhir adalah recycling. Recycling yang artinya mendaur ulang, yaitu bisa dengan menjadikan sampah non-organik menjadi barang-barang yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomi. Lalu menjadikan perangkat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus atau ditulis ulang, dan juga membuang sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Sayangi bumi kita untuk masa depan kita.